95,2 Rasa FM The Spirit of Mamuju, sahabat Manekara. Seperti biasanya memasuki pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih pada program Bincang Kolbu. Dan di pagi hari ini kita bersama Ustaz Furkan, Dr. Furkan Mawardi MPI. Beliau ini sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju dan juga Mubalik. Dan di pagi hari ini kita akan bahas temanya pilar ketahanan keluarga dalam Islam. Jadi dalam membina keluarga, sahabat Manekara, tentunya setiap orang menginginkan adanya kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya. Nah, hal ini sebagai perwujudan cintanya kepada mereka, yang dimana kecintaan ini merupakan fitrah yang Allah tetapkan sebagai jiwa yang hadir di setiap manusia. Nah, isu ketahanan keluarga makin marak diperbincangkan di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia, mengingat semakin meningkatnya di angka perceraian, khususnya gugatan cerai yang dilayangkan di meja pengadilan. Kalau kita lihat fenomenanya yang terjadi di Mamuju, khususnya Sulawesi Barat, data yang masuk di awal tahun 2022, rentangnya Januari sampai Juli, 7 bulan terakhir, Pengadilan Agama menerima permohonan cerai sebanyak 239, dan perkara setelah diselidiki ternyata banyaknya penyebab perceraian adalah ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran yang terus-menerus, KDRT, dan juga kasus perjudian. Nah, tentunya ini pentingnya untuk memperkuat fondasi pilar yang untuk menjaga keutuhan keluarga. Maka adalah tema yang akan kita bahas pagi hari ini adalah pilar ketahanan keluarga dalam Islam. Telah hadir bersama kita Ustaz Furkan. Ayo kita sapa nih sahabat Manekara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiah. Setelah 3 pekan akhirnya kita bisa kembali lagi hadir di hadapan sahabat Manekara. Alhamdulillah. Tadi menghadapi fenomena yang hadir nih di tengah-tengah kita, Ustadz, hal apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan pilar ketahanan keluarga dalam kacamata Islam? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man amma ba'd. Seluruh pemirsa Radio Manekara dimanapun berada, jadi memang kita sedih ya, bara raya jadi sekitar hanya tempo 7 bulan ya, 7 bulan, 200 lebih ya, 239 dalam rentang waktu cukup singkat juga ya Ustadz. Jadi dalam sehari itu bisa lebih dari 2 itu, kalkulasi kan. Jadi sementara apa namanya ini kan inilah benteng terakhir sebenarnya kalau kita membicara negara. Salah satu benteng terakhir itu kan di keluarga. Iya. Jadi keluarga ini kan adalah unit kecil. Kalau kita mau simbolkan sebuah negara di sebuah kecil, keluarga yang baik itu kan akan membuat sebuah lingkungan yang baik ya. Kelurahan yang baik menjadi kecamatan yang baik, kecamatan baik, daerah baik, provinsi baik, menjadi negara yang baik. Maka ketika keluarga itu rusak, maka dan itu banyak disimpulkan bahwa ya sebuah negara itu akan lebah, rapuh begitu. Jadi fondasinya memang ada di keluarga yang baik ya? Betul. Bagaimana kita mau melahirkan generasi yang terbaik, ya, generasi pintar, cerdas kan. Kalau tujuan pendidikan melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak gitu kan. Iya. Itu mustahil dapat dicapai, mustahil dapat diciptakan dari rumah tangga yang rusak. Iya. Bagaimana mau pemenuhan spiritualnya ya, jasmanianya kalau bapak ibunya gak jelas. Kan begitu kan. Jadi bagaimana menciptakan misalnya kesehatan yang baik kalau tidak ada bapaknya, carikan uang. Jadi angka stunting kita di Sulbar itu kan berbanding lurus dengan tingkat perceraian. Itu sangat. Jadi stunting tinggi, kemudian gizi buruk, itu faktor itu pasti salah satunya karena keluarga yang tidak. Saya termasuk yang tidak masuk akal.
Mamuju Sulawesi Barat ini, kenapa bisa orang kurang gizi, kenapa orang bisa gizi buruk sampai stunting. Laut kita 6 kabupaten, 5 itu laut semua. Itulah, dan laut itu ada ikan banyak. Iya, betul. Dan itulah sumber protein terbaik. Iya. Gunung kita masih banyak, pohon kita banyak, karbonnya luar biasa. Luar biasa. Bahkan sempat juga katanya surplus juga ya untuk beras untuk di Mamuju. Betul, Mamuju ini saya kemarin kan dari dari keliling saya kemarin, saya nggak masuk kan, jadi ada kerjasama kampus, saya menjalin kerjasama Universitas Muda Mamuju dengan beberapa lembaga di Pare-Pare, di Rapang sampai Sidrap, sampai Mamuju, sampai Makassar. Kepala BMKG-nya itu Makassar kan kerjasama, kan ada mata kuliah yang sama, kuliah yang sama. Dikatakan Mamuju itu adalah mutiara yang terpendam. Kenapa? Sumber alamnya luar biasa semua, ya kan? Jadi tanahnya yang begitu subur, ya kan? Lautnya yang begitu luas, ikannya luar biasa, ya, segar-segar dan enak-enak. Itu ada di Mamuju. Di Mamuju. Belum kebunnya. Ini kan kita ini hasil kebun kita melimpah dan tersebar kemana-mana, ya kan? Bahkan musim-musim buahnya juga hadir di Mamuju. Di Mamuju dan tidak pernah putus. Iya. Ya kan? Durian dikira putus, ada lagi. Habis muncul di daerah Mateng, muncul lagi daerah bawah ini. Jadi dan durian kita, durian saya dirindu. Iya, dirindu ya. Coba mungkin di Makassar, di mana Mamuju. Durian. Durian. Orang tahu, ya kan? Jadi belum ada lain alpukatnya, ya. Rambutan, langsa dan lain sebagainya. Saya punya kawan itu beberapa waktu yang lalu 4 ton dia panen durian, coba 4 ton Pak, gak kering-kering. Jadi kawan saya 4 ton dia panen, 2 ton dia jual, 2 ton lainnya dia bagi kepada siapa? Bagi kepada makhluk Allah yang lain, kepada manusia, dosen, mahasiswa, termasuk makhluk di dalam kebun itu. Mau jadi kawan. Artinya begitu melimpahnya itu, ya, tanah kita. Jadi durian pun tidak dipelihara, dia tumbuh dan dia berbuah sesuai dengan alam, gitu kan. Nah, ini tentu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang tidak mungkin sulit untuk kita melahirkan generasi yang buruk. Nah, cuma problemnya mengolahnya. Nah, ini kan ketika ada anak kan tidak mungkin anak itu langsung makan sendiri, ya kan? Perlu ada menyuapi. Ya kan? Nah, situlah ada perannya orang tua, ibu dan bapak, gitu kan. Jadi kami di kampus ada program Nasyatul Aisyah, itu ya, survei itu mencari anak yang stunting itu, ya berapa terus saya ikut. Ya memang ya yang pendek, ya kan, yang gagal tumbuh, gitu kan. Itu rata-rata memang tidak ada suaminya. Entah kemana dia lari, gitu. Ada yang cerai, ada cuma menikah, dan dia menikah anak lagi kan. Jadi anak melahirkan anak, ya, atau SMP nikah, bahkan ada yang sementara sekolah nikah. Kemudian suaminya entah kemana, ya belum kuat emosionalnya, ya. Biasa kan orang yang masih remaja kan labil, ya kan. Cuma nikah gara-gara cinta, ya, atau apalagi kalau sudah melak, ya, tahu lah ya, sudah melakukan sudah kecelakaan, ya, merit by accident, ya, MBA, ya kan. Nah, inilah faktor-faktor inilah yang bagi saya ya vital dan fatal. Jadi keluarga merupakan aspek terpenting, vital dan fatal di dalam menentukan sebuah nasib sebuah daerah, sebuah bangsa. Nah, Islam hadir itu memberikan jalan. Islam itu kan aslama yuslimu islaman, keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan yang mengikuti jalannya itu, gitu. Dan memang Nabi sudah menjamin, ya, beliau sebelum meninggal itu kan sudah berpesan, ya, taraktu fiikum amroini fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasul. Jadi ini Nabi yang berpesan, Nabi berjanji. Nabi berjanji itu beda dengan politikus yang berjanji. Jadi kalau Nabi berjanji, ya tentu janjinya pasti.
Kenapa ya? Setiap kata yang diucapkan oleh Rasulullah itu kan bimbingan wahyu gitu. Kata Nabi ya, taraktu fikum amrayn, saya tinggalkan dua perkara, fa in tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, jaminannya dua, lan tadillu abada, kalian tidak akan menemukan kesesatan, tidak akan menemukan kebingungan, tidak akan menemukan namanya kesulitan abada, selamanya. Oke, ini kan luar biasa jaminannya abada. Apa itu? Ya, kitab Allah wa sunnah Rasul. Kalau berpegang teguh kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnah Rasul, dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah jelas semua. Jadi 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah menyampaikan dan pesan itu, kayak gitu. Nah, kita ini kadang lupa itu. Saya kira inilah salah satu gunanya bincang kolbu ini, untuk kita saling mengingatkan itu. Jadi pilar-pilar yang saya akan tampilkan ini ya semua pilar dari Al-Quran, dari hadis ya. Bagaimana keutuhan keluarga. Baiklah, jadi pertama yang dalam keluarga itu ketika orang sudah membuat punya niat dan sudah menjadi sebuah keluarga, pilar utama yang harus disadari adalah pilar meyakini bahwa kita ini ketika menikah itu namanya perjanjian yang kokoh, janji. Dan janji ini bukan cuma diucapkan antara si laki-laki dan orang tua. Di sini ada penyerahan. Dalam Al-Quran dikatakan mitsaqan ghalidha, ya, jadi perkataan yang sangat kuat, ya, janji yang sangat kuat, kokoh, ya, namanya akad, ya. Di Al-Quran itu mitsaqan ghalidha itu hanya diucapkan dua perkara, yakni membahas tentang tauhid dan tentang nikah. Ini perlu disadari bahwa ketika kita menikah itu ada janji yang kita diungkapkan, dan janji itu disaksikan oleh Allah, didoakan oleh malaikat, dan saksikan oleh seluruh manusia yang menjadi saksi. Makanya kan arkanun nikah itu, rukun nikah itu tidak sah ketika ada saksi. Dibuatkan dengan akad. Akad itu kan akad yaqidu aqdan, akidatan kuat kokoh. Harus ada walinya, ya, harus ada ijab qadumnya, ya gitu, ada penyerahan. Nah, ini perlu disadari dulu awal bahwa pilar utama itu pilar kesadaran bahwa semua dua pasangan ini sudah mengucapkan janji yang suci. Apalagi kalau dia membuat acara mengundang orang, itu berat lagi tuh. Kalau orang mengundang berapa biasanya itu, Mbak? Ada 100, 200, ada 500, ada bahkan 1000. Coba dia apa kalimat undangannya? Ya, belum menikah ya tidak tahu ya. Tapi kan biasa ya, ya kan? Atau sejari undangan tak? Ada undangan tak? Belum. Ya, ya kan? Biasa apa ya, Ustaz? Apa kalimatnya coba ya? Jadi diharap kehadirannya untuk memberikan doa dan restu. Iya kan? Bayangkan 500 orang mendoakan kita itu dan memberikan restu, ya. Restu. Artinya apa? Doa itu harus kita, ini amanah. Sampaikan orang yang mau cerai, dia harus datangi satu persatu itu orang dia pengundang. Untuk apa? Minta maaf. Apa Anda tidak mengkhianati doa mereka? Anda undang untuk hadir dengan hormat, kan? Ya, diundang dengan hormat. Yakin orang diundang itu kan pasti meluangkan waktu, ya kan? Hari Ahad misalnya libur, dia harus bersama keluarga, dia harus hadir ke tempat Anda hanya untuk mengundang itu. Kalau hanya sekedar hadir saja, saya kira apa ya hadir makan. Dan tidak, biasanya kita bukan cuma hadir berdoa, bahkan begitu diberi sokongan Mapas Solo kan, amplopnya kan itu kan, itu kan bentuk sudahlah doa secara materi, didukung lagi dengan materi. Belum lagi kalau salaman ada doa khusus kan? Ada khusus lagi, ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, gitu kan. Dimasukkan lagi di kota amplop kan, artinya basic yang awal bahwa kita pernah
berjanji sebuah perjanjian yang begitu berat. Sekiranya yang pertama, Pak, gitu. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa pernikahan merupakan dua pasang laki-laki dan wanita, ya, dua pasang laki-laki dan wanita. Kita akan bahas pada segmen selanjutnya, Ustadz, ya. Oke, siap. Sahabat Manakara, dengarkan terus Radio Suara Manakara di 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju. Waspada, penyakit mematikan demam berdarah mengintai keluarga Anda. Yang perlu Anda lakukan dalam mencegah DBD adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegahnya. Yang pertama, menguras. Kuraslah bak mandi Anda atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur, gunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di belakang pintu, lakukan fogging atau pengasapan, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Lakukan gerakan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah. Jangan tunggu penyakit itu datang. Kesehatan ada di tangan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ras FM, The Spirit of Mamuju. Jangan bunyikan klakson berulang kali. Kenapa, Kak? Tidak dibenarkan menggunakan klakson untuk menunjukkan kondisi emosional pengendara. Klakson bukan sebagai alat untuk mengganggu pengguna jalan lain. Ada aturannya, Kak? Telah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Klaksonnya itu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain. Oh, jadi klakson itu sebagai pengingat bagi pengendara di jalan, Di. Betul sekali. Ingat, gunakan klakson dengan bijak. Ingat selalu untuk tidak membunyikan klakson pada area tertentu yang bebas dari berbagai suara, seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lingkungan untuk sedang dirundung duka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM. Opa, mau ke kemana? Mau Kak jemput anak tadi sekolah, Bu? Kenapa pengen tidak pakai helm, Ki? Kak dekat, Ji, Bu. Mau dekat, mau jauh, tetap Ki harus pakai helm, Pak. Keselamatan itu utama. Apalagi mau Ki jemput anak tak, harus Ki lengkap alat berkendara tak. Ya baik, Bu deh. Seperti itu maki kayak iklan-iklan di radio yang biasa ku dengar. Kalau iklan seperti ini, Pak. Gunakan helm berstandar Indonesia untuk pengemudi sepeda motor. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut berupa helm berstandar nasional Indonesia. Mari jadi pengendara yang bijak, keselamatan berkendara Anda ada di tangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 95,2 Ras FM, The Spirit of Mamuju. Bro, lihat nih, ada kabar heboh di Facebook. Bisa bagikan nih? Jangan Ki langsung bagikan. Lihat Ki dulu itu informasi bersumber dari mana. Jangan sampai itu berita hoax kita bagikan. Emangnya bahaya kah itu membagikan informasi atau berita hoax? Bagi siapa saja menyebar hoax bisa dikenakan hukuman.
terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Berdasarkan pasal 45A ayat 1 nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana ke penjara paling lama 6 tahun atau didenda juga paling banyak 1 miliar. Itu bagi orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong atau hoax. Bagaimana Mi? Masih mau tuh sebarkan berita? Tidak, takut di penjara. Hati-hati menyebarkan berita atau informasi di media sosial. Yang perlu Anda cermati saat membaca sebuah berita atau informasi adalah: yang pertama, cek judul berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cek sumber berita atau alamat situs. Waspadai jika alamat situs berupa blog, karena bisa jadi informasi sulit diverifikasi. Yang ketiga, periksa fakta isi berita. Pastikan memenuhi unsur berita 5W+1H. Berita bohong biasanya mengutip sumber yang tidak jelas. Yang keempat, cek keaslian foto. Mari kita bersama-sama melawan hoaks. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju dan Radio Suara Manakara 95,2 FM. Semua kembali Rasa FM The Spirit of Mamuju. Sahabat Manakara, Anda masih mendengarkan Radio Suara Manakara dalam program Bincang Kolbu. Masih bersama Ustaz Furkan di sini. Masih kita bahas tadi mengenai beberapa pilar-pilar untuk mempertahankan keutuhan keluarga dalam Islam. Kita lanjut nih Ustaz. Baik, pilar kedua adalah zawaj, ya. Menyadari bahwa pasangan kita ini adalah bagi laki-laki memahami bahwa pasangan perempuan adalah pasangan laki-laki. Ingat, pasangannya adalah manusia. Iya, manusia. Bukan malaikat. Jadi kalau ngetrennya beda sesama jenis itu bukan sudah salah itu. Ya. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada tengah-tengahnya, ya kan? Jadi menikah itu harus dengan lawan jenis. Iya, tidak ada gender setelah laki-laki dan perempuan. Jadi yang menikah itu adalah satu adalah manusia dengan manusia. Tidak ada manusia dengan hewan. Iya. Manusia dengan jin. Dan yang dinikahi adalah lawan jenis. Jadi kalau ada yang sesama jenis itu ya sudah itu. Sudah menyalahi fitrah, menyalahi agama, ya kan? Dan sampai hari ini agama yang masih konsisten, ya kalau kita belajar agama-agama ya, yang masih suci dan konsisten mempertahankan diri menikah itu adalah lawan jenis, tinggal Islam. Negara-negara lain, agama lain sudah susah ya, karena sekarang ini sponsor lesbian dan homo ini makin kuat eksistensinya. Iya. Gitu. Benar itu saja. Bahkan ya beberapa negara memang sudah mensahkan itu. Bahkan dia minta pengakuan juga Ya. beberapa negara sudah mensahkan. udah mensahkan. Bahwa karena ini namanya human right yang kebablasan. Jadi hak asasi manusia. Iya, Ya. udah meminta. Jadi kalau kita enggak, jadi Islam itu hanya mensahkan laki-laki dan perempuan. Dan sampai alhamdulillah hari ini kan negara kita tidak akan memberikan jalan apabila ada yang menikah lawan jenis. Dan kita bersyukur dan semoga terus begini. Iya. Tidak masuk pemikiran liberalisme dan pluralisme yang menghalalkan segala cara, kan gitu. Jadi dalilnya kan hak asasi manusia, semua orang punya hak untuk menyalurkan hasrat cintanya dan hasrat seksnya, itu kan. Kalau Islam silakan, tapi kan tetap harus sesuai dengan fitrah dan ajaran. Nah, zawaj ini dipahami bahwa yang kita nikahi adalah pasangan dan yang kita nikah itu adalah manusia. Ingat, manusia itu
bukan malaikat. Iya. Ya, jadi manusia itu kata Nabi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi dipahami kita ini menikahi adalah manusia yang memang dia manusia yang kadang manusia itu yang dikata manusia pelupa gitu kan. Wanisian, jadi khata wanisian kata Nabi, tempatnya salah dan lupa. Jadi ketika istri sadar, oh suami saya ini kan manusia, memang dia lupa, jadi nggak perlu marah-marah ketika lupa misalnya dijemput atau lupa misalnya pulang atau lupa melupa istrinya atau ada kesalahan-kesalahannya, dimaklumi aja, dipahami dan dimaafkan bahwa ya ada kesalahan suami, keliruan apa semua kan. Ini kan kadang menikah itu ketika dia memahami pasangan saya ini adalah harus sempurna, itu jadi harus baik, harus soleh, harus ini begitu menikah tidak sesuai mengamuk gitu kan, harus banyak. Jadi tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau ada orang menikah mencari yang sempurna, cari nih Sabang sampai Merauke sampai Maroko, tidak akan menemukan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Iya, karena menikah memang bukan mencari yang sempurna, menikah itu saling menyempurnakan. Gitu. Nah, jadi ya ketika ada kekurangan istri, ya disitulah suami menutupi kekurangan suami, istri menutupi. Bahasa Al-Quran, antum libasul lahun, ya, wa antum libasul lahunna. Anda ini pakaian, istri adalah pakaian bagi laki-laki, istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian untuk si istri. Apa artinya pakaian? Pakaian fungsinya satu menutupi, ya kan? Pakaian fungsinya ketika dia panas dia bisa menjaga kedinginan, ketika dia dingin dia bisa menghangatkan. Artinya apa? Suami yang paham bahwa istri saya punya kekurangan, dia harus menjadi baju untuk istrinya. Bukan berarti bajunya istri dipakai suaminya, ya bukan. Artinya bajunya pun fungsi menutupi punya kekurangan. Maka suami yang bijak adalah yang mampu mengatakan, istri saya mungkin di mata orang punya kekurangan, tapi di mata saya dia adalah wanita yang sempurna. Kenapa? Ya tadi menutupi semua itu. Jangan mama istri tidak tahu masalah. Saya ini suami paling sengsara. Itu istriku itu cerewet, tidak bisa memasak, kalau tidur morok lagi. Ini tentu suami tidak bisa menjadi pakaian untuk istri. Istri pun begitu. Cerita saya suamiku begini hasilnya, menyesalku menikah, aku kira temen nanti menikah baik, memberikan bedak, berikan apa semua, macam-macam seterusnya diceritakan lagi, bahkan maksimal lagi di media sosial dibaca oleh seluruh dunia. Ini tentu tidak paham makna zawaj, ya, tidak paham makna bahwa kita ini menikah harus saling memahami, ya gitu, melengkapi. Padahal aib suami aib diri kita sendiri juga. Ya? Betul. Jadi tidak akan bisa orang dikatakan istri ketika dia tidak punya suami, ya kan? Jadi istilah istri itu kan ketika ada suami, ya kan? Kenapa orang yang belum menikah masih dikatakan gadis dan pemuda dan pemudi atau perawan, atau karena dia belum punya, ya. Tapi ketika sudah punya, ya kan, bukan berarti namanya tidak perawan, tapi dia istri. Itu kan makomnya naik gitu, kan? Laki-laki suami, bahkan oleh Nabi mengatakan, ya, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Bahkan orang yang menikah itu dia sudah menyempurnakan, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan sebagian imannya. Dan jalan kita untuk menyempurnakan iman itu salah satunya adalah menikah. Menikah siapa yang menikah dengan lawan jenis, kan gitu. Ini kalau kita sehari luar biasa. Nah, inilah pilar kedua yang menjadi ketahanan kalau para orang sudah menikah memahami bahwa pasangan kita ini adalah manusia yang kita harus saling menutupi, kita harus saling mendukung, kita harus saling mensupport gitu. Kemudian yang ketiga adalah antaradin, ya. Taradin itu adalah kesadaran untuk saling merelakan pasangan. Jadi bukan hanya satu saja, artinya antaradin di sini ya ketika sudah diucapkan kalimat berat tadi ini, maka sudah tugas kita adalah redho,
menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan. Ya, jadi ibarat orang kalau sudah menikah itu tutup pintu. Jadi bagi perempuan yang sudah menikah, maka orang yang paling ganteng di dunia ini hanya suaminya saja, ya kan? Tidak ada lagi akses. Tidak ada lagi, gitu kan? Suami pun begitu, ya. Wanita yang tercantik, ya kan, adalah istrinya, ya kan? Meskipun banyak artis yang lebih cantik, ya dia cuma cantik yang hanya bisa dilihat muka wajah, tapi yang tidak, yang bisa menemani kita jalan, kita bisa pegang, kita bisa peluk, dan kita bisa tidur, ya istri. Maka sangat sangat ironis ketika Anda mengagumi istri orang atau mengagumi perempuan lain, tapi Anda tidak bisa menikmati, kan begitu, ya kan, tidak bisa menemani. Nah, Redo di sini adalah ya berani untuk menerima segala apa kelebihan suami. Jadi ketika orang sudah menikah, ya silakan memakai kacamata kuda, itu kan, lurus ke depan, ya. Laki yang akan menemani saya sampai di surga bersama kalian adalah pasangan saya. Kecuali istri misalnya ya membuka peluang menginginkan suaminya untuk menikah lagi, ya tentu beda babnya, ini kan. Beda babnya, beda pembahasannya, nah agak panjang itu. Tapi ya secara umum ya seperti itu, bahwa ketika kita sudah menikah, sudah janji, ya kita harus saling reda menerima. Jadi dan ketika reda itu ya suami pulang, ya istri harus reda apa yang dibawa pulang oleh suami. Karena terkadang juga suami pulang itu kan, kalau istri tidak reda, ini kadang masalah. Jadi kalau kita mau lihat kasus-kasus penyelewengan suami bekerja di kantor atau di luar rumah, itu terkadang ternyata itu juga karena provokasi istri, gitu kan. Jadi istri banyak menuntut, banyak keinginan, suami hanya bisa menghasilkan begini, yang tadinya yang dibawa pulang adalah masih yang baik, masih yang halal, tapi pulang ke rumah tuntutan istri terlalu banyak. Nah, yang mulai dari situ biasanya. Jadi ketika istri tidak reda dengan penghasilan suami misalnya, di situ terkadang suami sudah mulai tidak lurus otaknya, ya kan. Hanya kalau pulang selalu teringat itu, bapak ini apa ini, tidak bisa, cuma beli ini, cuma makan tempe tahu saja, jangan ikan cuma dapat sekali-kali begini. Itu kan suami itu kan yang tadi mau lurus itu tergoyah, itu terbawa itu dalam mimpinya itu, ya kan. Akhirnya belum lagi kalau istrinya, pak ini sudah baju saya sudah berapa kali merobek, mau cuci, mau beli ini, beli. Itu seorang suami itu kan terbawa itu di alamnya. Akhirnya tadi seharusnya dia orang lurus di kantor, orang lurus di lapangan, orang lurus di kerjaan, karena provokasi istri dia harus melakukan sesuatu hal yang di luar sebenarnya hati nuraninya. Iya, udah menyangkut harga diri. Karena tadi nih komporisasi itu kan berarti provokasi dari saya, dan itu memang banyak fakta, dan bahkan tidak sedikit yang bersokongkol. Coba lihat yang koruptor itu kan, justru rata-rata istrinya dia ikut. Ya, nah kalaulah gara-gara seperti itu tadi tidak ada yang redo, semua menuntut yang banyak, dan suami terpaksa, dan kadang dimulai awal terpaksa dan seterusnya justru makin enak, berarti kan uang yang dibawa pulang ya uang haram semua, ya kan. Dan jangan harap ada ketahanan keluarga ketika seorang suami, seorang istri membawa uang haram panas pulang ke rumah. Tidak ada itu wanita soleha ya, istri koruptor, tidak ada. Survei lagi. Ya kan. Jadi tukang nyolong gitu kan, bawa uang haram, kemudian istrinya jadi soleha, ya, anaknya penghafal Quran, itu sulit ya bagi saya, berat untuk ditemukan itu. Iya. Karena kan tidak mungkin wala talbisul haqq bil batil, hak dan batil itu ya tidak mungkin bersatu, itu berpisah ya. Jadi makanan yang baik melahirkan darah yang baik, ya, daging yang baik, pikiran yang baik, sehingga melahirkan perilaku yang baik, ya gitu. Nah, makanan yang buruk, makanan yang syubhat, haram, itu kan melahirkan darah haram, daging haram, ya, pikiran haram, ya tentu ya perilaku yang haram,
begitu. Nah ini kan ironis ketika ini masuk di lembaga keluarga, ketahanan untuk saling meridai tidak ada. Ini bisa menjadi salah satu penyebab ya hancurnya sebuah keluarga, begitu. Hancurnya sebuah keluarga. Kenapa tadi ini tidak ada antara dan tidak ada saling meridai, tidak ada saling meridai kelemahan, kelebihan dan kekurangan pasangan ya. Karena kalau dituruti semua keinginan itu nggak selesai itu, ya kan? Jadi siapa yang terus dan terus memenuhi keinginan, maka kata Nabi sampai dikasih 1 gunung emas pun, bahkan 2 gunung emas itu tidak akan pernah cukup. Begitu. Kalau keinginan terus dipenuhi, maka bergembiralah orang-orang yang senantiasa menjaga keinginannya dan menahan keinginannya dan cukup fokus memenuhi kebutuhannya. Begitu. Nah, kalau keinginan itu tidak selesai itu, karena keinginan itu kan candu. Sudah punya motor pasti mau lagi, ya kan? Keinginan mobilku kesayangan ya Allah, yang penting kita punya mobil. Tapi ada lagi tinggi ya, mau lagi yang begini lagi. Nah kalau ini terus diperturutkan, ya, sementara kemampuan tidak bisa, maka dia akan menempuh jalan-jalan yang tidak normal, tidak jelas. Nah inilah yang pilar berikutnya adalah bagaimana sang suami dan sang istri ini itu saling meridai beberapa kelebihan dan kekurangan istri dengan cara radiyatan mardiyah dengan saling meridai. Kemudian yang pilar yang keempat, ya cuma 5 pilar saya akan bawakan, adalah muasyarah bil ma'ruf, ya. Jadi pasangan itu harus saling bergaul dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Jadi kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, tindakan yang baik, ya, pemikiran yang baik, ya, tutur kata yang baik. Jadi terkadang di rumah tangga roboh itu kan ketika tidak ada saling kata-kata yang baik untuk si istri. Istrinya hitam, belum gitu kan. Ikut ya itu kan tidak ada. Jadi istri balita itu kan. Jadi ini kan tidak akan bisa menimbulkan sesuatu. Kau iya suami apa ya, semua kutu tidur pagi kerja apa semua. Tentunya jauh dari ajaran-ajaran agama, gitu kan. Maka muasyarah bil ma'ruf, saling bergaul dengan berinteraksi dengan cara yang baik, ini tuntunan Islam, gitu kan. Istri itu bagaimana dipanggil dengan cara yang terindah, gitu kan. Nabi itu kan memanggil Aisyah dengan cantik jelita, ya kan? Humairah, ya kan, yang kemerah-merahan pipinya, gitu kan. Ya, mengandung istri itu adalah bagi saya itu sebuah kewajiban, karena seorang suami siapa lagi yang dia paling berhak disanjung, digoda, diberikan terbaik selain istri? Kan nggak mungkin kita menyanjung istri orang, ya kan? Atau perempuan lain, bahaya kalau kita sanjung kemudian dia salting, ya kan? Atau baper, ini kan justru jadi bahaya. Ini sudah kak papa ya ini. Nah kalau dia salting ada, dan itu pasti ya nyerempet dosa nanti kan. Kenapa kok yang pantas dia yang paling benar disanjung dan diberi kalimat-kalimat cinta, kalimat-kalimat godaan, itu tidak berpahala itu, ya. Suami menggoda istri sendiri itu pahalanya besar itu, ya. Musibah kalau menggoda istri orang. Jadi muasyarah bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi kalau tadi dibacakan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah kekerasan rumah tangga, ini jauh dari agama. Tidak boleh suami memukul istri itu, ya kan? Ada pukulan boleh, tapi itu pilihan yang terakhir. Itu pun ketika memukul ada 3 syaratnya, ya. Tidak boleh menyakiti, nggak boleh membuat bekas, nggak boleh kena muka. Nggak boleh kena muka, nggak boleh menyakiti, nggak boleh berbekas. Boleh memukul silakan. 1 yang bagian muka, 2 jangan menyakiti, 3 jangan membekas. Pertanyaan pukulan apa yang seperti itu? Terlalu berbekas ya. 1 jangan kena muka, ya. 2 jangan menyakiti. 3
jangan berbekas. Berarti sama aja nggak boleh ngomong. Pertanyaannya pulang apa kira-kira itu? Ya, kalau sama anda ya pukulan nasihat dan kata-kata, gitu kan. Yang kata-kata itu nggak boleh menyakiti, ya dia yang menyentuh, ya kan. Wahai istriku cantik bidadari, ya kan. Sang bidadari tidak mungkin melakukan perkataan-perkataan yang baik. Wah, itu kan memukul dengan kalimat yang indah, gitu kan, atau memukul dengan kalimat apa? Kalimat puitis atau apa? Sajak atau apa namanya ini? Pantun, itu kan menarik itu kan. Ya. Beribu-ribu bintang di langit, ya, hanya satu yang paling bercahaya, ya. Beribu-ribu wanita di dunia, hanya satu yang paling kusuka. Ini kan hanya istriku tercinta. Ini kan maknanya, ya. Saya termasuk ya sering itu ya membahagiakan istri dengan kalimat-kalimat yang baik, gitu kan. Karena tadi ini ya kaulan karima, jadi apa, muasyarah bil ma'ruf. Ya pertengkaran itu pasti ada, ya, pertengkaran. Dan terkadang yang hadir ketika bertengkar itu adalah ego. Jadi ketika ego satu orang ada masalah, yang berarti kedua-duanya ego, begitu. Jadi ketika orang bermasalah sebenarnya itu, Mbak, bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah. Di rumah tangga itu adalah kita mencari bagaimana damai. Pun kita yang salah kita minta maaf, pun pasangan kita yang salah kita maafkan, selesai itu, ya. Jadi yang masalah adalah semuanya tidak ada minta maaf, keduanya saling merasa paling benar, ya sudah itu. Jadi, kalau pertengkaran seperti itu yang dipelihara, maka akan muncul lagi. Apalagi kalau sudah dibicarakan di luar. Apalagi kalau datang lagi provokator pihak ketiga, ya sudah makin kerum itu. Jadi maka Nabi ketika keluarga ada masalah, maka jangan menginapkan, jangan sampai itu menginap atau bermalam, diselesaikan. Maka terakhir ketika ada masalah, kata Nabi, jadi wasyawirhum billati ahsan, harus senantiasa dengan musyawarah. Nah, ini bapak ibu suami istri itu harus membiasakan bisa berkomunikasi, bermusyawarah. Ada masalah begini, jadi istri tidak boleh terlalu cepat marah kepada suami pun demikian. Apalagi kalau misalnya ada berita-berita hoax, ya kan. Pak, kenapa Ki ada foto sama perempuan ini, gitu. Ternyata yang dikirimkan foto editan, ya kan. Bukan bapaknya, di kepalanya, gitu kan. Apalagi media sosial. Jadi tiba-tiba ada foto berdua, gitu kan. Sementara pas fotonya tadi itu ya dosennya bersama mahasiswanya, dia dirangkai yang lainnya, tinggal dua di crop ya. Ini kan kalau pulang langsung begitu pulang sampai ke rumah langsung lempar piring, lempar sendok, lempar apa, saya pulang kan saya ke rumah bapak ibu. Wah, ini kan tentu tidak ada. Jadi harus ada musyawarah, harus ada konsep tabayun, harus ada komunikasi. Ini ada apa, bang, mas, ya kakak, ayah, ini kok ada seperti ini, gitu kan. Masa bukan ini ya, kapan fotonya? Ternyata bukan fotonya, ganti kepalanya. Ya karena ternyata ada yang ada pelakor misalnya kan, ya mengambil. Nah ini sangat riskan kalau ini tidak dibuka musyawarah, ya. Jangan, kalau saya pribadi itu terkadang begitu, ya kan. Ya namanya kita berhubung orang banyak, ya. Saya pribadi ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada dosen, apa semua yang terkadang ini kalau tidak diberikan penjelasan, ya namanya istri kita kan mencintai kita, ya kan. Istri yang baik itu kan pasti cemburu ketika ada kok misalnya saya sama suami kan, ya aku ada bicara dengan perempuan, ya cemburunya dia itu, ya itu benar. Kalau cemburu yang bermasalah. Masalah. Ya, kalau tidak cemburu bersama cemburu. Nah, kadang ini kan kalau tidak buka musyawarah, ini kan jadi itu tadi si anu kan gitu. Dia itu maunya begini apa semua. Oh begini. Sampai ke musyawarah dengan baik. Itu siapa? Oh dia begini. Oh iya. Nah, tentu ketika musyawarah terjadi, inilah yang mampu menguatkan. Salah satu diskusi, bertanya gitu kan, tidak cepat mengambil kesimpulan. Nah, kadang kita ini terkadang begitu. Jadi orang bilang Makassar Bantul, ya Bamban Natolo, ya kan. Jadi sudahlah
panas, emosi, tolol lagi kan gitu kan. Jadi ini terjadi banyak. Jadi kasus-kasus pernikahan yang cerai itu kan begitu. Iya. Pertengkaran yang tidak selesai-selesai. Yang terus menerus. Karena ketika pertengkaran satu tidak selesai, maka dia akan mengungkit kasus-kasus yang lama yang sudah tertutup, ayo terbuka lagi. Ayo sudah. Nah, pertengkaran yang seperti ini yang kau dipelihara, tidak ada musyawarah, ya sudah akan jadi memarah, maka terjadi dispors, ya, perceraian. Nah, ketika makin banyak lagi keluarga yang bercerai, maka ketahanan negara makin rapuh. Karena generasi pasti lemah. Iya. Jadi dampak terberat orang perceraian itu ketika dia punya anak-anaknya. Karena dampak psikologinya, dampak sosialnya, dampak ekonominya pasti. Mana bapak mulai? Enggak, di rumah siapa? Mana bapak mulai dicerai ini? Waduh, malu sekali itu. Datang ke sekolah diantar bapak, diantar ibu, orang lain antar, dia nggak pernah diantar bapaknya, diantar ibunya terus. Mari ibu, ada bapak. Pernah rapor, bapak ibu dipanggil, yang datang cuma ibunya adalah bapaknya, ya kan? Pasti secara sosial juga di masyarakat begitu, belum dibetulkan. Belum lagi pasti dampak ekonominya juga, ya kan? Setengah mati kesian mamanya, banyaknya mencarikan uang, bapaknya tidak ada. Ya ketika mamanya sih mencari uang, dia main sama siapa, dia belajar sama siapa, tidak ada yang mengajar. Maka ya lalu generasi lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah segala-galanya. Kenapa? Ya tadi dimulai dari faktor keluarga yang tidak kuat. Maka pilar-pilar ini, 5 pilar ini, ya tentu banyak pilar lain lagi Mbak ya, yang menjadi pedoman, penopang. Namun yang minimal 5 inilah yang harus bisa menjadi kesadaran bersama setiap insan yang sudah berkeluarga dan mempertahankan keutuhan keluarganya. Jadi menikah itu berat, tapi lebih berat lagi ketika sudah menikah, ya, karena untuk mempertahankan. Jadi ada 5 pilar yang harus dipertahankan ya. Iya betul. Ya. Nah, boleh mungkin Ustadz sebelum Mega Pika tutup, boleh berikan mungkin tips-tips bagi pasangan yang baru menikah ya untuk selalu menjaga pilar-pilar ketahanan keluarga. Baik, terima kasih Mbak Mega dan seluruh pemirsa di manapun berada, sesuara Manakar. Yang perlu dipahami bahwa ketika Anda menikah itu menikah dengan manusia, gitu kan? Manusia yang mempunyai sana lupa. Yang kedua, menikah itu pertama tadi manusia yang memang tidak pernah luput dasar dan lupa. Yang kedua, menikah itu harus ditangkan adalah memberi sebanyak-banyaknya, bukan menuntut yang banyak. Yang problem itu kan sebenarnya menuntut. Jadi menikah itu adalah memberi sebanyak-banyaknya dan menuntut setidak-tidaknya, begitu. Jadi ketika orang menikah ya harus yakin bahwa saya ini harus banyak memberi. Istri saya apa kebutuhannya saya beri, istri saya butuh ini saya lakukan, butuh perhatian, butuh makan, butuh apa, butuh semua, saya harus memberi dan tanpa harus banyak menuntut. Begitu juga sebaliknya, istri harus sadari diri bahwa saya ini adalah istri yang tidak boleh banyak menuntut. Saya harus banyak memberi yang terbaik. Nah, ketika dua insan ini memasangkan dirinya saling, saya tidak boleh banyak menuntut, hanya banyak memberi, si B juga menyadari itu, maka lahirlah keluarga yang saling harmoni. Bahasa agama kita mawaddah warahmah dan sakinah, ya. Karena sakinah, ketenangan itu adalah ketika yang lainnya tidak perlu banyak menuntut, yang adalah saling memberi. Nah, saling memberi, maka lahirnya ketenangan itulah bahasa agamanya sakinah. Ketenangan. Jadi itulah yang mungkin bagi pasangan yang baru menikah boleh dengarkan tadi nasihat dari Ustadz. Terima kasih Ustadz atas waktunya di pagi hari ini. Sahabat Manakara, boleh dengarkan terus Bincang Kolbu di setiap hari Kamis mulai dari pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Pika pamit dalam ronderan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan